Dokter berkata, saya harus operasi bypass. Di detik itu, saya tidak memikirkan operasi. Saya hanya berpikir, apakah saya masih punya waktu? Dan di titik itu, saya sadar, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Video ini bukan hanya tentang tindakan medis, tapi tentang rasa takut, keberanian, dan satu titik yang mengubah arah hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya If. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya. Hingga tahun 2020, saya sempat merasa badai mulai reda. Tapi ternyata, yang datang berikutnya bukan sekedar ujian, tapi titik yang hampir mengubah segalanya. Di video sebelumnya, saya bercerita tentang perjuangan di masa pandemi. Dengan 14 stent di jantung saya sempat berpikir, semuanya sudah cukup. Ternyata belum. Ini adalah pengalaman pribadi saya, bukan nasihat medis. Jika Anda memiliki keluhan, silakan konsultasikan ke dokter. Saya masih ingat dengan jelas saat dokter menatap saya serius. Pak, sebaiknya Anda operasi bypass. Kalimat itu seperti menghentikan waktu. Dokter menunjukkan kondisi jantung saya. Salah satu pembuluh utama hampir tertutup. Seperti jalan yang hanya tersisa satu jalur kecil dan bisa macet kapan saja. Jujur, saya takut. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar takut mati. Bukan karena sakitnya, tapi karena saya belum siap meninggalkan keluarga saya. Oktober 2021, pandemi mulai mereda. Saya dan keluarga melakukan perjalanan antar provinsi untuk mengantarkan anak bungsu memulai kuliah. Tapi keesokan paginya, serangan itu datang lagi. Serangan jantung kedua. Dan untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran. Mungkin inilah akhir saya. Di rumah sakit setempat, dokter melihat kondisi jantung saya yang kompleks. Mereka hanya bisa melakukan balonisasi dan kembali menyarankan operasi bypass. Saat itu, rasa takut benar-benar menyelimuti saya. Bukan hanya tentang operasi, tapi karena saya belum siap secara mental untuk menghadapi risikonya. Namun perlahan, saya mulai sadar, menyerah bukan pilihan. Saya punya keluarga. Anak-anak saya masih membutuhkan saya. Dan dari situ, kekuatan itu mulai muncul kembali. Saya mulai berubah. Pola makan saya perbaiki, gaya hidup saya ubah. Dan saya mulai kembali berjalan. Awalnya, hanya 1 kilometer. Dan itu terasa sangat berat. Tapi saya tidak berhenti. Dengan dukungan keluarga, arahan dokter, dan latihan yang konsisten, kondisi saya pelan-pelan membaik. Sedikit demi sedikit, 3 kilometer,
5 kilometer, hingga 10 kilometer, 5 kali seminggu. Bagi sebagian orang, itu mungkin biasa. Tapi bagi saya, itu adalah kemenangan besar. Karena saat itu, saya tidak lagi hanya bertahan hidup. Saya mulai benar-benar hidup. Januari 2022, saya menjalani angiografi kembali untuk memantau kondisi jantung. Hasilnya cukup menggembirakan. Meski ada sedikit penyempitan, sebagian besar stent masih berfungsi dengan baik. Dan itu memberi saya harapan baru, bahwa usaha kecil tidak pernah sia-sia. Saya belajar, hidup ini penuh tikungan. Dari pandemi hingga 2 kali serangan jantung. Tapi semuanya mengajarkan satu hal. Menyerah bukan pilihan. Dan akhirnya saya mengerti. Hidup bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi seberapa sadar kita menjalaninya. Saya belum tahu, apakah saya harus menjalani bypass atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan saya belum selesai. Di video berikutnya, saya akan berbagi bagaimana saya membangun kembali tubuh saya. Bagaimana saya kembali kuat dan menemukan makna baru dalam hidup. Jangan lewatkan. Jika cerita ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe. Karena satu cerita bisa menyelamatkan satu nyawa. Dan mungkin kita sedang belajar hal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.